Kita lanjutkan lagi materinya atau contoh soalnya. Ini untuk contoh kasus kalau for second year immediately after the combination. Artinya untuk tahun berikutnya ya, untuk tahun berikutnya. Misalnya langsung saja ini lanjut dari yang soal tadi yang sebelumnya, yaitu income, ada data income dan dividen yang dilaporkan. Kalau untuk special food masing-masing income-nya 75.000 dan dividennya 40.000. Nah, untuk mengakui adanya income dan dividen dari perusahaan anak, karena ini kepemilikan 100% dan menggunakan metode ekuitas, maka jurnalnya adalah apa? Investment in PT Anak, in saham PT Anak ya, Special Food Stock, tuh. Pada di kreditnya adalah income from Special Food. Gitu. Nah, berapa angkanya? Seperti yang diketahui 75.000. Kemudian untuk mengakui dividen bisa dibayarkan secara cash. Jadi yang didebit adalah cash sebesar 40.000 dan kreditnya adalah investment in special food stock yaitu sebesar 40.000. Ini mirip seperti halnya yang for the first year ya. Nah itu katakanlah ini untuk tahun sekarang ini, untuk yang sekarang ini for second year ini berarti yang diketahui. Nah ini misalnya untuk yang second year ini parent itu akan mengamortisasi diferensial. Tadi udah ini lanjutan dari tadi ya diferensialnya. Ini misalnya di sini dikatakan bahwa building and equipment itu sama seperti tadi yang disusutkan selama 10 tahun. Kemudian ternyata di sini tidak ada impairment. Jadi cuma satu yang diamortisasi. Amortisasinya akibat dari penyusutan saja. Maka di sini kita tulis misalnya kan depreciation expense. Depreciation expense berapa angkanya, ini sama seperti yang sebelumnya. Saya ambilkan dari yang sebelumnya saja. Karena menggunakan serat lain itu sama terus ya. 6.000 ya, 6.000. Maka untuk melakukan jurnal amortisasi diferensial, ini seperti membalikkan jurnal yang income ya, income from special food, yang dikredit adalah investment. Kayak gini. Angkanya kita masukkan 6.000. Sudah. Kalau kita lakukan perhitungan investment lagi, maka ini goodwill-nya tetap sama. Saya ambil dari sini ya, mana ya tadi. Goodwill-nya tetap sama kan, karena nggak ada impairment. Kalau identifiable net asset kan awalnya ada 64.000 ya. Nah, kemudian tadi untuk tahun kedua ini kan ada impairment tadi 6.000. Impairment lagi apa namanya? Depresiasi 6.000, maka dikurangi 6.000. Ternyata nggak bisa, kita gini aja. Ini aja ya. 60 tadi berapa itu kita 64.000 ya, 64.000 dikurangi dengan 6.000. Nah, kemudian untuk book value-nya kita lihat nih, book value-nya tadi. Book value-nya itu kan 320 ya. Yang sebelumnya 320, kemudian ditambah tadi ada income 75 dikurangi ada dividen 40. Ada 422.500. Ini kita lihat cek di trial balance-nya 422.500 atau enggak. Sama ya, 422.500. Nah, kemudian kita kalkulasi book value-nya. Book value yang untuk tahun berikutnya ini kan common stock-nya tetap masih lah ya, sama 200.000. Kemudian return earning-nya kita lihat sebelumnya ada berapa? 120. Kita masukkan dari sini 120. Dan total investment otomatis sama dengan ini 320. Kemudian ada net income. Net income kan nambah return earning. Berapa net income tadi? 75.000. Kemudian ada dividen. Dividen mengurangi return earning sebesar 40.000. Dan itu income akan menambah investment dan dividen akan mengurangi investment. Dah, totalnya seperti itu. Kita lakukan jurnal eliminasi dasar seperti yang sebelumnya juga. Di sini
common stock-nya didebitkan, return earning juga didebitkan 200.000, kemudian di sini 120.000. Apalagi yang didebitkan? Ada income from subsidiary tadi. Ini aja dari sini ya. Income from subsidiary atau from special food berapa? 75.000. Kemudian dividennya di kredit. Berapa saya ngambil yang dari atas saja? 40.000. Nah, baru nanti investmentnya dikreditkan. Berapa investmentnya yang dikreditkan? Berasal dari sini nih, nilai kalkulasi book value 355. Ini kalau kalian totalkan, angkanya sama, ya enggak? Coba dicek saja, sama atau enggak. Kalau enggak, berarti ada yang salah, itu aja. Kemudian dilakukan eliminasi untuk diferensial. Nah, diferensialnya sudah kita masukkan nih. Ini dari beginning balance di sini merupakan ending balance yang tahun sebelumnya ya. Kemudian ada perubahan. Tanah nggak ada perubahan. Equipment and building nggak ada perubahan. Tapi kan akumulasinya tadi ada penambahan akumulasi depresiasi kan. Akumulasi depresiasi 6.000 tuh tadi. Kemudian kalau goodwill nggak ada perubahan. Berarti total diferensial, total perubahan untuk diferensialnya itu sebesar minus 6.000. Selanjutnya kita kalkulasi untuk hasil akhirnya. Hasil akhirnya kita kalkulasi karena inilah nanti yang akan kita lakukan jurnal ya. Oke. Sekarang kita lakukan jurnal untuk reklasifikasi amortisasi. Nah, tadi reklasifikasi. Nah, amortisasinya tadi kan seperti ini ya. Seperti ini. Kita lakukan reklasifikasi. Artinya income-nya ini nanti akan dikreditkan. Saya mulai dari yang kredit dulu. Income from special food sebesar 6.000. 6.000 itu disebabkan karena ada depresiasi. Maka yang didebitkan adalah depreciation expense gitu. Sorry, salah penempatan. 6.000 ya. 6.000 depreciation expense-nya. Selanjutnya kita reklasifikasi untuk diferensial. Diferensialnya berarti yang angka yang akhir ini ya. Apa saja kita munculkan, istilahnya munculkan kembali. Ada tanah, land-nya 10.000. Kemudian ada equipment and building, kita munculkan diferensial equipment and building sebesar 60.000. Kemudian ini ada akumulasi depresiasi. Kalau akumulasi depresiasi dikredit. Kita lanjut ke goodwill dulu ya. Goodwill kita debitkan sebesar 9.500. Baru kreditnya adalah accumulated depreciation. Berapa akumulasi depresiasinya? 12.000 total ya. Kita masukkan yang total. Kemudian baru kita masukkan investment. Kita masukkan dari total diferensial. Ini kalau kita kalkulasi akan sama antara debit dan kreditnya. Selanjutnya kita masukkan ke kolom elimination entries. Pertama kita masukkan dari yang basic common stock, return earning, income. Biasanya saya masukkan dulu dari investment ya, investment kemudian common stock, return earning, income, dividend. Investment dulu, investment dikredit ya 355. Nih, investment in special food. Saya masukkan angkanya 355.000. Kemudian common stock-nya itu ada di balance sheet common stock 200.000. Kemudian nanti return earning ya. Tapi return earningnya bukan return earning yang di balance sheet, tapi return earning yang di laporan return earning statement yang di sini di debit 120. Selanjutnya nanti income from special food. Karena income from special food maka di kolomnya income statement di debit 75.000. Selanjutnya dividen tuh tadi, dividen dikreditkan, dividen di sini dikreditkan 40.000. Udah dari yang basic elimination udah kita masukkan semua, kemudian masuk ke yang diferensial. Diferensial ini yang amortisasi. Ada depreciation expense di debit, kita masukkan depreciation expense di debit.
6.000. Kemudian income from special food dikreditkan 6.000. Lanjut untuk yang reklasifikasi diferensialnya, tanah kita munculkan ini nanti tanah ya. Tanah didebitkan sebesar 10.000. Equipment and building didebit 60.000. Sedangkan goodwill ya, didebit juga goodwill ya, 9.500. Akumulasi depresiasi dikreditkan ya. Kemudian investmentnya dikreditkan. Ini saya coba untuk tidak melakukan jurnal eliminasi terkait dengan akumulasi depresiasinya anak ya, pakai gini aja. Nanti kalau mau ya juga ditambahkan saja seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, kita kalkulasi seperti ini ya. Tambahkan karena angkanya ini nanti akan masuk ke laporan net income, laporan return earning di kolom net income-nya. Akan berpengaruh di sini. Ini kesalah nih. Dah dikalkulasi lagi untuk yang kolom laporan return earning-nya. Karena ini nanti angkanya akan masuk ke dalam balance sheet atau laporan posisi keuangan di sini. Kita masukkan 201.201. Ya benar ya, 201.000 ya, dan 46. Kemudian kita kalkulasi lagi, kita jumlahkan untuk yang aset, jumlahkan aset yang debit dan yang kredit. Ini juga bagian pasifa itu yang di debit maupun yang di kredit. Gitu. Oke. Terakhir kita gabungkan angka-angkanya. Jadi sales ini tambahkan plus sama special food. Kemudian karena sales dikurangi debit ditambah kredit. Ini posisinya sama, saya turunkan ke bawah gini. Kemudian tambahkan. Nah, ini cirinya adalah income from special food-nya 0 ya. Kemudian return earning saya tambah, kemudian dikurangi yang di debit ditambah yang di kredit sama. Ini saya tarik saja dan net income-nya sama ya, antara net income di bawah sama yang di sini. Oke, kalkulasi lagi untuk yang return earning. Nah, sekarang untuk yang aset kas ditambahkan antara anak sama induk, ditambahkan debit dikurangi kredit. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, untuk yang investment hati-hati karena ada 2 kolom. Kita kurangi lagi yang bagian bawahnya tadi 67.500. 0 ya. Kalau nggak 0 berarti ada yang salah. Kita jumlahkan yang bagian aset. Nih, sekian hasilnya. Yang untuk pasifa kita tambahkan account payable, anak, induk dan anak kita tambahkan, dikurangi debit ditambah kredit. Kita tarik ke bawah saja karena sama. Dan kita tambahkan sum. Oke, sudah sama berarti sudah betul. Itu ya.